Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan seri spesial edisi Ramadan berjudul Moon Knight. Disclaimer, pembahasan kami bersifat spoiler. Jadi, bagi kalian yang ingin menonton secara keseluruhan series dari Moon Knight, kami sarankan untuk berlangganan langsung di Disney Plus Hotstar. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh avatar dari Dewa Osiris yang baru saja menyimpan patung milik Khonsu. Yang berarti jika mereka telah berhasil mengurungnya. Sementara itu di gurun pasir, Layla masih berusaha untuk menyelamatkan nyawa dari Steven yang saat itu telah tak sadarkan diri akibat dirinya yang tak mendapatkan kembali kekuatan dari Khonsu yang telah terperangkap. Ketika Layla sedang menyeret tubuh dari Steven, sebuah tembakan misterius tiba-tiba muncul dari balik tanah yang membuat mereka berdua harus terguling-guling di gurun pasir. Kemudian dengan perlahan rombongan datang. Mereka mencoba untuk menangkap Layla dan Steven untuk mereka bawa kepada Harrow, atasan mereka. Tetapi dengan kecerdikan yang dimiliki oleh Layla, ia dengan sangat berhati-hati mencoba untuk mengecoh anak buah dari Harrow tersebut menggunakan sebuah flare. Dirinya menyalakan flare itu, lalu menarik perhatian dari anak buah Harrow dan tiba-tiba dirinya menghilang. Ketika anak buah Harrow terkecoh, Layla kembali menyalakan flare kedua lalu melemparkannya ke dalam tumpukan bom yang anak buah Harrow bawa di dalam truk miliknya. Hingga akhirnya truk yang mereka tumpangi meledak dengan hebat. Ketika insiden itu telah terjadi, Steven ternyata tiba-tiba kembali bangkit dan Layla langsung segera mengajaknya untuk pergi. Di tengah perjalanan, Layla memberitahu bahwa mereka harus segera pergi ke makam karena ia yakin pergerakan dari Harrow akan semakin cepat untuk menemukan makam Amit terlebih dahulu daripada mereka. Tentunya, apabila mereka ingin berurusan dengan Harrow, maka Steven harus memberikan tubuhnya kepada Mark. Dari balik cermin, Mark juga telah menyarankan Steven untuk membiarkan dirinya menjalankan tugasnya. Tetapi ternyata Steven menolak. Ia memberitahu Layla bahwa dirinya serta Mark telah membuat kesepakatan. Apabila semua ini telah selesai, maka Mark dan Khonsu akan segera pergi dari kehidupannya. Dan ia ingin menyelesaikan pekerjaannya ini dengan usahanya sendiri. Lalu tak lama kemudian mereka pun tiba di tempat. Saat itu mereka tak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan truk dikarenakan mereka harus melewati sebuah terowongan yang cukup panjang. Setelah berhasil keluar dari terowongan itu, mereka akhirnya bisa melihat rombongan dari Harrow yang semakin dekat menuju makam dari Amit. Lantas Layla mengajak Steven untuk bergerak dengan cepat. Mereka masuk ke sebuah tenda, di sana Mark kembali mencoba menggoda Steven agar mau menukarkan tubuhnya. Namun tetap saja, Steven tak mau karena ia trauma dengan apa yang telah Mark lakukan kepada banyak orang. Dan keputusan Steven tentu membuat Mark sangat marah. Setelah semua persiapan selesai, terjadi sedikit nostalgia di antara Layla yang mencium wangi dari Steven seperti suaminya, yaitu Mark. Dan disitulah momen tepat di mana Steven memberitahu kepada Layla bahwa sebenarnya Mark berusaha untuk melindunginya. Ya, Mark dengan sengaja menjauhi Layla dikarenakan Khonsu sangat ingin menjadikan tubuh dari Layla sebagai avatar terbarunya. Itulah alasan mengapa Mark meninggalkan Layla tanpa sebab. Mendengar hal tersebut tentu membuat Layla terkejut. Terlebih mengapa Steven harus memberitahunya di situasi yang sangat genting ini. Layla harus cepat mengetahui hal tersebut. Karena tak mau memikirkannya terlebih dahulu, Layla langsung mengajak Steven untuk masuk ke dalam gua yang pernah dieksplorasi oleh manusia. Salah satunya oleh Layla. Setibanya mereka di dalam gua sana, Steven juga menemukan ukiran di batu yang dilakukan oleh Layla guna memberi tanda untuk jalan keluar mereka. Di gua inilah mereka mulai menemukan beberapa petunjuk seperti Fir'aun yang menjadi avatar terakhir bagi Amit. Hingga mereka bisa menemukan mata dari Horus. Mata pikiran. Mata di mana mereka bisa menemukan makam dari Amit berada dengan menggabungkan ke 6 titik yang berada di sana. Sebagai orang yang cukup ahli dalam bidang arkeologi, Steven langsung memperlihatkan keahliannya dan mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah jalan rahasia. Setibanya mereka di dalam ruangan tersebut, mereka mencoba untuk mengidentifikasi benda apa saja yang berada di gua ini.
Pertama-tama, mereka menemukan sebuah lukisan pendeta yang diyakini dikubur di gua tersebut untuk melindungi Firaun. Mereka juga melihat sebuah batu yang sering digunakan untuk penyembahan. Bahkan darah serta daging segar masih berada di sana. Ketika Steven menemukan sebuah celah baru di dalam gua itu, mereka tiba-tiba mendengar suara misterius yang membuat Layla harus bersembunyi terlebih dahulu. Dan saat suara misterius itu semakin mendekat, ternyata suara tersebut berasal dari sebuah makhluk menyeramkan yang sedang membawa seorang manusia untuk dijadikan santapannya. Monster itu lalu menaruh manusia tersebut di atas batu, lalu mulai memutilasinya. Apa yang mereka saksikan benar-benar membuat Steven sangat ketakutan. Namun ia paham, ada Layla berada di bawah sana yang harus segera dirinya selamatkan. Ketika Steven berusaha untuk menyelamatkan Layla, ia justru melakukan sebuah kesalahan ketika tak sengaja mengeluarkan suara saat monster tersebut mencabik-cabik tubuh dari korbannya. Karena monster tersebut sangat peka terhadap suara, ia langsung menghampiri di mana sumber suara itu berada. Dengan perlahan dirinya merayap melalui kayu untuk mendekati Steven. Tetapi Layla berhasil mengalihkan perhatiannya. Ia melemparkan sebuah batu lalu dengan segera pergi dan meminta kepada Mark untuk mencari jalan keluar lainnya. Akhirnya mereka berdua berpisah. Layla dikejar oleh monster mengerikan tersebut, sementara Steven mencoba mencari jalan alternatif bagi mereka berdua. Saat berlari, langkah kaki Layla harus terhenti ketika jalan yang ia tempuh ternyata menuju sebuah jurang. Ia mencoba untuk memeriksa sedalam apa jurang itu menggunakan flare. Dan ketika flare tersebut tak kunjung menyentuh dasar, ia sadar jurang tersebut sangatlah dalam. Kemudian ia memutuskan untuk mengambil jalur sisi di tepian jurang tersebut. Sedikit demi sedikit, Layla melangkahkan kakinya. Namun tetap saja, monster itu berhasil menemukan keberadaan dari Layla dan langsung kembali menyerangnya hingga ia hampir terjatuh ke dalam jurang. Beruntung, saat itu Layla masih memiliki persediaan flare yang langsung ia bakar serta dirinya tancapkan ke arah mata dari sang monster tersebut hingga dirinya kesakitan dan terjatuh ke dalam jurang. Di satu sisi, Steven yang sedang berjalan-jalan ternyata menemukan kembali beberapa relik. Ia sangat yakin jalan ini adalah jalan menuju tempat di mana makam dari Amit berada. Sementara itu, ketika Layla sedang beristirahat memulihkan energinya setelah bertempur melawan monster, ternyata Hero mendatanginya dari seberang jurang. Layla bertanya, mengapa ada seseorang seperti Hero yang sangat senang merendahkan orang lain? Hero membalikan perkataan dari Layla dengan memberitahunya jika suami dari Layla benar-benar sakit. Tongkat tak pernah berbohong. Suatu hari dirinya pernah menimbang Mark menggunakan tongkatnya dan ia melihat rahasia yang sangat kelam. Ketika ternyata Mark lah yang membunuh ayah dari Layla yang bernama Abdullah El-Fawli. Mendengar hal tersebut, Layla terdiam. Ia tak mau mempercayai perkataan dari Hero terlebih dahulu karena ia tahu Hero adalah seorang pembohong. Kembali kepada Steven yang langkah kakinya menuntun dirinya menuju sebuah makam dari Alexander Agung, yaitu Firaun. Awalnya ia tampak ragu dan ketakutan karena khawatir jika sesuatu akan terjadi apabila dirinya membuka makam tersebut. Tetapi Mark menyarankan Steven untuk melakukan apa yang menurutnya benar. Akhirnya dengan perlahan Steven membuka makam tersebut. Ia meminta maaf kepada Alexander Agung dan mulai mengambil usabti yang berada di dalam tenggorokannya. Kembali kepada Layla, karena Hero adalah orang yang cukup bijak, ia tak mau membuat Layla terlalu percaya kepadanya. Bahkan ia tak memaksa Layla untuk mempercayai perkataan yang ia katakan kepadanya. Karena ia tahu kebenaran pasti akan selalu terungkap. Setelah itu Layla memilih untuk meninggalkan Hero dan tak lama kemudian anak buah Hero menghampirinya untuk memberitahu jika mereka berhasil menemukan jalan lain. Setelah cukup lama berpisah, akhirnya mereka berdua kembali bertemu. Steven memperlihatkan usabti yang baru saja ia dapatkan dari dalam tenggorokan Alexander Agung. Namun Layla lebih tertarik kepada hal yang lain. Ia bertanya, apakah Mark benar-benar membunuh Abdullah El-Fawli? Dengan seketika, Mark mengambil alih tubuh dari Steven. Ia berusaha mengajak Layla untuk segera pergi dari tempat ini sebelum Hero akan menemukan mereka kembali. Tetapi Layla menolak sebelum dirinya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mau tak mau, akhirnya Mark mengaku ia berada di tempat pembunuhan tersebut.
tempat di mana ayah dari Layla terbunuh. Namun Mark juga mengaku dirinya tak membunuh ayah dari Layla, melainkan rekan kerjanya lah yang serakah yang membunuh para arkeolog tersebut. Justru Mark berusaha menyelamatkan ayah dari Layla, tetapi karena dirinya juga tertembak, seharusnya ia mati. Beruntung saat itu Dewa Khonsu datang menyelamatkan nyawanya. Lalu tiba-tiba suara gemuruh datang. Ternyata itu berasal dari langkah kaki Harrow beserta anak buahnya. Karena tak mau Layla dalam bahaya, Mark langsung menyuruhnya untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu. Dan kini Mark terjebak. Dengan santainya Harrow berjalan. Ia memberitahu kepadanya jika akan sangat sulit menolong seseorang yang tak bisa menolong dirinya sendiri. Dan kini Harrow memberi kesempatan kepada Mark untuk menyerahkan dirinya karena ia juga pernah merasakan hal yang sama seperti apa yang Mark rasakan. Tetapi ternyata Mark lebih memilih untuk melawan. Ia membunuh ketiga anak buah dari Harrow yang mencoba untuk mendekatinya. Sehingga dengan terpaksa, kali ini Harrow menembak Mark sebanyak 2 kali tepat ke arah jantungnya hingga ia terjatuh ke dalam kubangan air. Dengan perlahan dirinya tenggelam semakin jauh ke dalam kegelapan. Lalu Shin bergerak kepada petualangan 2 arkeolog yang sedang mencari beberapa relik. Namun ternyata itu bukanlah petualangan asli, melainkan sebuah film yang digunakan oleh sebuah rumah sakit untuk menenangkan para pasiennya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata salah satu pasien di sana adalah Mark itu sendiri. Mark juga bisa melihat Layla yang menjadi salah satu pegawai di sana sedang mengurusnya. Bahkan dirinya masih ingat ketika Harrow telah menembaknya. Ketika Mark berusaha untuk kabur, para pegawai rumah sakit jiwa itu langsung membawanya ke hadapan dokter. Dengan tampilan yang samar-samar, Mark tak bisa melihat dengan jelas siapa dokter yang sedang menangani dirinya. Dokter itu terus bertanya kepada Mark terkait apa yang ia rasakan. Dan setelah sekian lama Mark terduduk, barulah ia menyadari bahwa ternyata dokter yang berada di hadapannya adalah Harrow. Tentu saja hal itu membuatnya langsung sigap. Ia berusaha untuk melawan dengan cara mendobrak pintu. Tetapi lagi dan lagi, anak buah Harrow mencoba untuk menahannya. Beruntungnya, kali ini Mark berhasil kabur setelah Harrow meminta kepada anak buahnya untuk tak menyakiti Mark. Dengan cepat Mark berlari. Ia memasuki sebuah ruangan untuk bersembunyi. Di sana ia menemukan sebuah peti Mesir yang terus mengeluarkan suara seperti meminta tolong kepadanya. Ketika Mark membuka peti tersebut, ternyata terdapat seorang manusia yang dimana itu adalah Steven. Mereka berdua benar-benar terkejut. Bagaimana bisa tubuh mereka saling berpisah seperti ini? Tetapi tak ada satupun dari mereka yang mengetahui jawabannya. Lalu Mark bertanya, apakah Steven masih ingat apa yang terjadi kepadanya? Steven menjawab, ya, aku masih ingat. Harrow menembakku. Disinilah aksi kabur direncanakan. Mark berusaha untuk menuntun Steven keluar dari semua delusi ini. Tetapi ketika mereka baru saja melangkah membuka pintu utama, seekor kudanil berpakaian suster lucu nan imut serta seperti dewa tiba-tiba berada di hadapannya. Ketika ekspektasi mereka kudanil tersebut akan tampak garang seperti akan memakan mereka, nyatanya kudanil tersebut menyapa Mark serta Steven dengan sangat manis dan lucu. Dan episode 4 di season 1 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari Moon Knight di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel kami. Dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kali ini. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.